欢，东来者的事情非同小可。Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana yang akan nemenin rebahan kalian dengan animasi Donghua The Mirror Twin Cities. 原来你是傀儡师啊！ Animasi ini menceritakan seorang pemuda yang berasal dari suku Mermaid kembali ke tanah Kongsang untuk balas dendam atas siksaan yang ia alami 100 tahun yang lalu. Bagaimana kisahnya? Saksikan tiap episodenya hanya di Mimin Story ya. Kalau gitu, kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Let's go! 记得要忘记。 Pada 100 tahun yang lalu, suku Mermaid ditangkap oleh Kongsang. Penyebabnya karena air mata suku Mermaid dapat menjadi mutiara. Bahkan bola matanya bisa menjadi barang yang sangat berharga. Pada saat itu, orang suku Mermaid seperti sebuah barang yang dapat diperjualbelikan. 便彻底被空桑俘获，而我们鲛人因落泪成泥。 Di kota Yunhuang, terlihat pemuda suku Mermaid bernama Sumo disiksa oleh pemilik budak. Sumo bilang dia tidak akan mengeluarkan air matanya. 为可供交小无力， 更别想得到我的眼睛。 Lalu datang Raja Ching dari suku Kongsang menghentikan perbuatan keji itu. 住手！ Sumo dibawa ke pagoda putih bertemu dengan seorang wanita. 白鹰郡主，以后这个蛟童就在。 Wanita itu adalah Junsu, putri raja. Sumo diberi tugas menghibur putri untuk menghilangkan rasa bosan. Sumo pun mulai pertunjukan permainan bonekanya di hadapan putri. Tapi Sumo terlihat memecahkan lampu milik sang putri. Akhirnya, ia dilempar oleh penjaga di sana. Sebangun dari pingsannya, ia melihat Putri Junsu mengembalikan boneka tersebut saat dia dilemparkan tadi. Sumo merasa perempuan itu berbeda dengan orang-orang Kongsang yang kejam pada umumnya. 而这个女人似乎与 Sejak hari itu, Sumo berada di tempat itu menemani sang putri. Sumo menjadi teman sekaligus teman saat putri sedang sedih. Sumo juga mengajarkan mengendalikan boneka pada putri. Dengan adanya Sumo, putri menjadi lebih bahagia. Sumo sendiri sangat terpesona atas kecantikan Putri Junsu. Dia juga menerima sesuatu pemberian dari putri. Suatu ketika, putri dijodohkan. Dia diberi segel keperawanan sampai hari pernikahannya dengan putra mahkota pewaris keturunan Kaisar Xian. 直到大婚当天，由皇太子殿下亲自解封。 Hari pernikahannya hampir tiba. Putri Junsu fitting gaun pernikahan yang akan digunakannya nanti. Sumo menantinya di luar. Kemudian, pelayan minta izin untuk mengambil mahkota. Sumo pun masuk. Putri meminta diajari mengendalikan boneka talinya lagi. Tapi Sumo sangat kecewa pada Putri. Putri bilang dia sama seperti boneka yang dikendalikan oleh tali-tali. Lalu Sumo memutus talinya dengan maksud Putri juga harus bisa keluar dari belenggu kerajaan. 和你的傀儡一样，只不过是被看不见的思想。斩断他们就好了。 Sumo pun diusir oleh Putri Junsu. Kemudian datang pelayan membawakan mahkota ponik yang katanya baru dibuat dari suku Mermaid yang baru lahir. Putri Junsu terlihat sedih. Dia tidak tahu mahkota itu berkah atau kutukan. 这样的东西，我不知道是祝福还是诅咒。 Si pelayan bilang, suku Mermaid yang tidak tahu malu itu sangat berguna untuk tuan putri yang sangat terhormat. Mendengar hal itu, Sumo sangat kecewa pada sang putri. Pada malam harinya, Sumo mendatangi kamar Putri Junsu. Dia mencium Putri sambil menangis. Ia pun mengambil boneka dan pergi. Setelah itu, Kongsang diserang oleh suku Bingyi, menyebabkan 100.000 orang mati dan yang lainnya terperangkap di kota Huse, kota tak berwarna.
10万空桑王牌，灵玉与无色城。 Scene memperlihatkan Sumo yang sudah dewasa bersama bonekanya bernama Anu. Di sana juga terdapat pemukiman suku Zongzhou yang mengungsi dan akan pergi ke Yunhuang. Orang-orang itu mengira bahwa kisah yang terjadi di kota Yunhuang adalah dongeng belaka. Namun, mereka percaya bahwa di Yunhuang banyak harta untuk kehidupan yang lebih layak. 自云荒满载而归。 Di sini kita diperkenalkan dengan gadis cantik bernama Nasheng. Dia melihat kayu bakar yang terjatuh milik paman pengungsi. Saat akan mengambilnya, kayu tersebut direbut oleh seorang anak kecil. Nasheng mengejarnya, tapi dengan cepat si anak kecil telah berada di pelukan Sumo. Lalu Nasheng ngobrol dengan Paman Li. Dia bercerita bahwa dia sebenarnya tumbuh bersama saudaranya. Namun, saudaranya hilang saat bandit menyerang desa. 一起长大的姐姐，但是强盗祸害村子的时候， Malam harinya, Nasheng membagikan makanan pada orang-orang bersama Paman Li. Setelah semua orang mengambil, Nasheng pun mengambil satu bagian untuk diberikan pada Sumo. Dia menghampirinya dan memperhatikan anak kecil yang tadi siang. Rupanya, anak kecil itu adalah boneka. Nasheng berkenalan dan bilang ingin belajar mengendalikan boneka. Panjang lebar Nasheng ngomong, tapi sikap Sumo masih seperti kulkas 2 pintu. 一定是你操控的吧？真厉害，可以教教我吗？ Kemudian Nasheng mengutarakan kemampuannya yang bisa meramal nasib. Hari ini, masa lalu, dan yang akan datang. Akhirnya, Sumo sedikit cair. 命运，你不相信命运？ Nasheng membacakan mantra lalu menulis hasil ramalan di salju. 过去、现在和未来。占卜出来了。 Dia meminta Sumo membacanya, tapi sayang Sumo tidak bisa melihat. 难道你没算出来？我是个瞎子？ Ramalan memperlihatkan masa lalu Sumo. Dia pun kaget dan berusaha meraba tulisan. Tapi tiba-tiba ada burung raksasa lewat. Hembusan anginnya menghapus semua tulisan di salju. Kata orang-orang di sana, kedatangan burung itu adalah pertanda akan ada bencana besar. Sementara Sumo memaksa Nasheng untuk diramal lagi. Namun ramalan hanya bisa dilakukan sekali pada satu orang. 我写不出来，对同一个人只能复记一次。 Tiba-tiba salju longsor. Sumo segera membuat karang es untuk menolong Nasheng. Sementara di kota tak berwarna, tetua Ming melihat ramalan di cermin ajaib bahwa akan ada orang yang kembali membawa petaka besar. 有归国者带来的灾祸。 Seseorang yang bersamanya izin pergi ke Dewi Mei untuk meminta pertolongan atas petaka yang akan terjadi. 天亮之前，请务必返回五色城，切记呀！ 我一定在天亮前回来。 Di pegunungan es, Nasheng terbangun dari pingsannya. Dia bingung mencari orang-orang yang bersamanya tadi malam. Tak lama kemudian, bongkahan es kembali terjatuh. Seperti sebelumnya, Sumo menolong Nasheng dengan membuat karang es. Setelah itu, mereka jalan berdua. Naik turun gunung mereka mencari kota Yunhuang. Hingga akhirnya mereka benar-benar menemukan kota megah dengan bangunan menjulang ke langit bernama Garan. Sampai di sana, Sumo dan Nasheng berpisah. Sumo pergi tiba-tiba tanpa berpamitan. 竟然不辞而别，这个臭傀儡师！ Nasheng menemukan besi-besi untuk turun tebing, tapi tiba-tiba dia diserang oleh mayat hidup.
Perlawanan Nasheng membuahkan hasil setelah ada kilatan cahaya yang membantu memusnahkan mayat hidup itu. Rupanya, kilatan cahaya itu berasal dari sebuah cincin yang berada di tebing es. Nasheng meminta pada dewa ingin meminjam cincin tersebut sambil mengeluarkan sebilah pisau. Namun, pisau itu membuat tangan Nasheng tergores. Kemudian Nasheng pun mencoba memecahkan batu es itu. Dan akhirnya, cincin tersebut keluar terpasang otomatis pada Nasheng. Sementara Nasheng malah pingsan. Sebangun dari pingsannya, Nasheng dikagetkan oleh monster tangan yang katanya adalah pemilik cincin itu. Nasheng meminta maaf dan ingin mengembalikan cincin tersebut. Tapi cincin itu tak bisa lepas. Karena tak bisa lepas, monster tangan meminta Nasheng untuk melakukan sesuatu. Saat dia menjelaskan kemauannya, Nasheng malah kabur. Dikejarlah Nasheng. Si monster tangan berhasil menarik kaki Nasheng. Lalu terdengar Shan Feng si tangan berteriak minta tolong. Rupanya dia belum terjatuh, tapi masih nyangkut. Awalnya Nasheng tidak mau membantu karena khawatir si tangan menyerangnya lagi. Tapi tangan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setelah berhasil menyelamatkan Shan Feng, Nasheng meminta untuk diantarkan ke Yun Huang. Sementara Shan Feng sendiri harus ke Surgawi, di mana untuk ke Yun Huang, Nasheng harus melalui Surgawi terlebih dahulu. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Malam harinya, Nasheng berjalan dengan menggendong Shan Feng. Hingga sampailah mereka ke Gunung Tianwang. Shan Feng menyarankan agar menyembunyikan cincin yang dipakai Nasheng. Karena Nasheng banyak tanya, dimarahi dong dia. Singkat cerita, mereka berdua telah berada di Surgawi, tepatnya di Gunung Tianchu. Nasheng bercerita bahwa Yun Huang seperti negeri dongeng. Yang dia dengar adalah jika menemukan sumber persik maka dapat menghindari petaka. Namun sangat sulit untuk pergi ke Yun Huang. Selain itu, perang di Zhongzhou berlangsung hingga 20 tahun. Hingga Nasheng selalu menjalani kehidupan berpindah-pindah. Saudara-saudaranya mati karena perang. Jadi dia sangat ingin pergi ke negeri dongeng itu dengan harapan kehidupannya lebih baik. Dia pun bertanya tentang Yun Huang pada Shan Feng. Kata Shan Feng, Yun Huang itu bukan negeri dongeng. Shan Feng tidak melanjutkan ceritanya, malah mukul Nasheng karena jalannya lambat. Di langit ada beberapa cahaya warna-warni. Sementara Nasheng ingin memakan buah yang ia temui untuk meningkatkan mood katanya. Tapi Shan Feng melarang karena buah itu sangat berharga. Shan Feng pun ngomel lagi karena keburu fajar datang. Nasheng tambah gak mood dan melepas bakul yang ia gendong. Lalu si tangan menghentikan langkah Nasheng dengan kilatan cahaya api. Dan api itu menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Rupanya ini adalah wujud asli si tangan bau. Laki-laki tersebut jadi mood booster buat Nasheng meskipun dia lelah. Dia berusaha menggendong tangan bau lagi dan lari secepat mungkin ke puncak gunung. Sesampainya di puncak, Nasheng diminta mengelus cincinnya. Kemudian datanglah cahaya warna-warni tadi berubah menjadi manusia.
Mereka adalah para raja dari suku Kongsang. Ada Raja Zi, Raja Qi, Raja Qing, Raja Gen, dan Raja Lan. Perwakilan dari mereka mengucapkan selamat datang pada putra mahkota dan salim pada Nasheng. 六星归位，如色盛开。 Nasheng kepedean dong, dikira dia yang jadi putra mahkota. Nggak taunya di belakang sudah ada putra mahkota Zenlan yang asli. 喂，我在这边。 Tak ketinggalan juga di sana juga ada istri putra mahkota yaitu Ratu Bai. Ini Junsu apa ya? Oke, kita lanjut aja. Putra mahkota Zenlan ini sangat romantis pada istrinya. Dia menyampaikan mereka para raja jika fajar tiba kekuatannya akan menurun. Lalu Zenlan berterima kasih pada Nasheng karena telah membuka segel dan membantunya sampai ke sana sebelum fajar. Jika tidak, istrinya tidak dapat menemuinya. 若是天亮了，他便不能这样好好的来见我了。 Kemudian fajar pun tiba. Ratu Baying merasa tak nyaman berlama-lama di sana. Zenlan pun berpamitan dan memberikan cincin itu sebagai hadiah untuk melindunginya di Yunhuang. 这戒指能保你走遍云荒，算是我的报答了。 Nasheng berjalan sendirian lagi dan merasa lapar. Dia mengeluarkan buah yang tadi, tapi buahnya melesat. Dia pun bertemu dengan Dewi Mie. Gimana ya bacanya? Oke, lanjut aja. Dewi Mie menyarankan untuk menyembunyikan cincin yang dimiliki Nasheng karena Yunhuang sekarang telah dikuasai klan Es. Jadi harus berhati-hati saat menggunakan cincin dari suku Kongsang. 万要小心，别被人看到这枚戒指。现在的云荒都在兵族的掌控。 Lalu Dewi Mei mengantarkan Nasheng pada orang yang ditemuinya di Gunung Surgawi. Dia menitipkan pada bocil yang bernama Murong Xia. 我想拜托你一路上照顾他。 Sebagai imbalannya, bocil itu diberi hadiah sebuah bayi salju. 出门在外，有人相互照顾总是好的。 Sebelum pergi, Dewi berpesan untuk berperilaku baik dan katanya Yunhuang yang bergejolak akan dibuka oleh Nasheng. 来自远方的异族少女啊，云荒的乱世之母。 Scene berpindah ke kota tak berwarna. Zenlan menyapa tetua Ming yang sedari tadi ngoceh. 老师，好久不见。 皇太子， Tetua Ming langsung menanyakan cincin surgawi yang tak lagi dipakai Zenlan. Dia bilang sudah diberikan pada gadis kecil yang berhasil membuka segelnya. 送人了？什么？那可是空桑历代至宝。 Tetua Ming murka karena 6 raja menangguhkan dirinya di Gunung Jiuyi untuk membangun kota tak berwarna. Tapi harapan terakhir mereka malah mengandalkan gadis kecil yang hanya kebetulan membuka segel. 命，这么重要的东西，您老人家先别生气。 Tapi Zenlan sangat yakin suatu saat gadis kecil itu dapat membantunya merebut kekuasaannya lagi di Yunhuang. 方封印，又是皇天选中之人，日后有望替我破除其他4族。 Selain itu, dia memberitahu bahwa Sumo juga kembali. 之外，苏魔也回来了。破局的人似乎不止我一个。 Putri Baying terlihat kaget mendengar kabar itu. Zenlan melanjutkan bahwa Sumo menjadi lebih kuat dan sepertinya dia kembali untuk balas dendam. 人世代为空桑奴，他怕是来寻仇的。 Selagi masih ada yang membantu menunda waktu, Zenlan mengajak Raja Qi dan Qing untuk memperhatikan pergerakan Bingyi terlebih dahulu. 狮王、亲王，劳烦2位先去留意兵夷动向。是，皇太子。 Dia akan membalas secara perlahan. Kemudian kita diperlihatkan klan Es yang berada di tanah Yunhuang. Wu Peng memperingatkan Yunhuan akan ada pendatang dari timur yang tidak bisa disepelekan. Dia diminta untuk bertindak lebih bijak. 外界云欢，东来者的事情非同小可，把事情办周了。 Dan episode ini berakhir. Ini adalah rekor terlama dari sekian alur yang Kirana bikin. Gimana? Seru bukan? Penasaran ya? Kalau gitu nantikan episode berikutnya hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.
Jangan lupa subscribe.